Sebelum kita membahas mengenai kepemimpinan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah suatu aktivitas mempengaruhi dengan kemampuan untuk meyakinkan orang lain guna mengarahkan dalam proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut McCallum, followership adalah konsep sederhana, yaitu kegiatan mengikuti arahan yang berada di garis belakang program untuk menjadi bagian dari tim dan untuk memenuhi apa yang diharap. Sedangkan menurut Wirawan, mendefinisikan kepemimpinan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kepemimpinan yang dimana satu dengan lainnya saling bergantungan. Menurut Wirawan, beliau menjelaskan mengenai kategori hubungan model kepemimpinan dan kepengikutan, yaitu yang pertama, hubungan pemimpin dan pengikut sama dengan hubungan penggembala dan ternak. Hubungan ini digambarkan berupa penggembala dan ternak yang dimana penggembala yang menentukan tujuan dan apa yang harus dilakukan para pengikut. Sedangkan ternak pasif mematuhi dan mengikuti penggembala tanpa risau. Lalu yang kedua, hubungan kontrak sosial antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin dan para pengikutnya saling mempengaruhi. Pemimpin dan para pengikutnya sepakat dalam suatu kontrak di mana pemimpin akan memberikan sesuatu kepada para pemimpinnya. Lalu, yang ketiga adalah hubungan transformasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin mempengaruhi pengikut dan pengikut mempengaruhi pemimpin. Lalu yang keempat, hubungan Holland. Istilah Holland ini berasal dari bahasa Yunani yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang artinya suatu keseluruhan dan sekaligus menjadi bagian-bagian. Lalu yang kelima, hubungan hierarki. Hubungan antara pemimpin dan pengikut merupakan hubungan hierarki antara atasan dalam pemimpinan yang memiliki hak, kewajiban, dan wewenang. Pengikut yang efektif adalah pengikut yang dapat diandalkan, tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas rutin, tetapi juga dalam situasi yang sulit, penuh tekanan, dan rendahnya pengawasan. Pengikut yang efektif dapat menentukan keberhasilan pemimpin di masa mendatang. Tipe pengikut yang termotivasi, kompeten, mampu bekerja sama, mampu berbeda pendapat secara konstruktif, berbagai fungsi-fungsi kepemimpinan, dan mendukung pengembangan kepemimpinan adalah tipe pengikut yang memberi kontribusi terhadap keefektifan kepemimpinan. 4 ciri pengikut efektif yaitu yang pertama, mereka mempraktikkan dalam dirinya swamanajemen dan bertanggung jawab diri. Berdasar ciri ini, seorang pemimpin akan percaya untuk mendelegasikan tugas-tugas organisasi kepada mereka. Lalu yang kedua, mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi. Lalu yang ketiga, mereka menginvestasikan kompetensi dan profesionalitasnya untuk menghasilkan produk yang maksimal. Yang keempat, mereka adalah orang jujur, kredibel, dan bersemangat. Seorang independent critical thinking berhati-hati terhadap efek dari perilaku individu-individu dalam pencapaian tujuan organisasi, menyadari tingkatan kepentingan tindakannya dan tindakan orang lain, menimbang dampak keputusan dari visi yang ditetapkan oleh pemimpin, serta menawarkan kritik yang konstruktif, penuh kreatif, dan inovasi. Sedangkan seorang dependent uncritical thinking tidak mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang melampaui apa yang ia katakan, tidak memberi kontribusi terhadap kemajuan dari organisasi, dan menerima saja ide-ide dari pemimpin tanpa memikirkan ulang. Individu yang aktif berpartisipasi penuh di dalam suatu organisasi, terlibat dalam tindakan yang melampaui dari pekerjaan, mendemonstrasikan rasa memiliki dan berinisiatif dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan. Sedangkan individu yang pasif selalu membutuhkan supervisi yang konstan dan selalu harus didorong oleh atasannya. Kemalasan bekerja juga menghindari tanggung jawab yang ditambahkan kepadanya juga menandakan bahwa seseorang adalah pengikut yang pasif. Terdapat 5 gaya dari kepengikutan, yaitu yang pertama, alienated followers, yaitu seorang pengikut lebih senang mengungkapkan seluruh aspek negatif dari tujuan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Lalu yang kedua ada conformist followers, yaitu mereka yang mengikuti dengan aktif tanpa memberikan kritik yang dimana bertujuan untuk menghindari konflik.
Lalu yang ketiga ada pragmatis followers, yaitu para pengikut yang jarang berkomitmen pada tujuan kerja kelompok namun telah belajar untuk tidak membuat gejolak. Gaya kepengikutan yang keempat adalah passive followers. Pengikut ini merupakan biasa disebut pengikut yang malas, tidak mampu, dan tidak termotivasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Lalu yang kelima ada exemplary followers, yaitu memberikan sebuah pertunjukan gambaran yang kualitas yang konsisten pada semua orang yang berhubungan dengan orang yang memiliki gaya kepengikutan tersebut.